touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Halo semuanya, selamat datang di presentasi kelompok kami. Semoga yang menonton dalam keadaan sehat dan semangat ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita presentasi lagi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5, saya sendiri, yaitu Khairan Wijayanti, dan ada 5 anggota kelompok lainnya. Di antaranya yaitu Ica Ali Raja, Gaitsa Nurul Ilmah, Tiara Nurdina Lubis, Deswita Anandra Putri, dan Aulia Safitri Ramadhani. Kami akan mempresentasikan proyek yang berjudul Sistem Informasi Stok dan Penjualan Barang menggunakan Java NetBeans. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi informasi mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi dalam pengolahan bisnis. Namun, masih banyak toko yang melakukan pencatatan transaksi dan stok barang secara manual, sehingga sering terjadi kesalahan perhitungan, keterlambatan pemburuan data, serta ketidaksesuaian antara stok fisik dan data yang tercatat. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem yang mampu mengintegrasikan proses penjualan dan pengolahan stok secara otomatis agar operasional toko menjadi lebih efektif dan akurat. Nah, dari permasalahan tersebut, muncullah beberapa rumusan masalah yang ingin kami selesaikan melalui sistem yang kami bangun. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana memisahkan hak akses admin dan kasir menggunakan konsep OOP. Yang kedua, bagaimana mencatat waktu transaksi secara otomatis dan akurat. Dan yang ketiga, bagaimana memperbarui stok barang secara otomatis setelah transaksi. Setelah mengetahui permasalahan yang ada, tentu kami juga memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan sistem ini. Tujuan pertama yaitu menerapkan konsep OOP, khususnya inheritance dan encapsulation. Tujuan kedua adalah membuat modul transaksi dengan pencatatan waktu otomatis. Tujuan ketiga yaitu menampilkan data stok barang secara real time. Dan tujuan terakhir adalah mengintegrasikan pembaruan stok otomatis pada database. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami mengubah beberapa teknologi pendukung yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Dalam pengembangan sistem ini, kami menggunakan Java NetBeans dan MySQL database sebagai software utama. Sedangkan konsep yang diterapkan meliputi Object Oriented Programming atau OOP, Inheritance, Encapsulation, serta UML yang terdiri dari Use Case Diagram dan Class Diagram. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana tahapan pengembangan sistem yang kami lakukan. Pengembangan sistem dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah analisis kebutuhan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada proses bisnis toko. Tahap berikutnya adalah perancangan sistem menggunakan UML sebagai blueprint aplikasi. Setelah itu dilakukan implementasi kode program menggunakan Java NetBeans dan MySQL. Tahap terakhir adalah pengujian sistem untuk memastikan seluruh fitur dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Setelah sistem dirancang, berikut adalah gambar interaksi pengguna dengan sistem melalui use case diagram yang akan dijelaskan oleh teman saya. Sekarang kita akan masuk ke bagian use case diagram. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem. Dalam aplikasi ini terdapat 2 aktor utama, yaitu admin dan kasir. Admin memiliki akses penuh terhadap pengelolaan data barang, data akun, serta laporan penjualan. Sementara itu, kasir bertugas melakukan transaksi penjualan, melihat stok barang, menghitung total pembayaran, dan mencetak struk transaksi. Setelah melihat transaksi pengguna dengan sistem, selanjutnya kita akan melihat struktur kelas yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini. Struktur kelas atau class diagram memetakan struktur internal sistem dengan mendefinisikan kelas-kelas yang dibentuk menjadi objek di dalam program Java NetBeans.
lengkap dengan atribut, metode atau metode, serta relasi antar kelas. Rancangan ini menjadi pondasi utama kami dalam menerapkan prinsip Object Oriented Programming atau OOP, terutama konsep inheritance dan asosiasi data. Salah satu penerapan OOP yang digunakan dalam sistem ini adalah konsep inheritance yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Konsep inheritance diterapkan melalui kelas user sebagai kelas induk yang memiliki atribut dasar seperti ID pengguna, username, password, dan role. Kelas admin dan kasir menjadi kelas turunan yang mewarisi atribut serta metode dari kelas user. Dengan pendekatan ini, pengelolaan kode menjadi lebih terstruktur, mudah dikembangkan, dan mampu memisahkan fungsi masing-masing pengguna secara efektif. Bagian selanjutnya kami akan menjelaskan antarmuka tampilan pada sistem penjualan dan stok. Untuk antarmuka pertama yaitu ada form login, yang kedua ada form admin, dan yang terakhir ada form kasir. Selanjutnya kami membuat koneksinya ke database. Di bagian atas ini kami mengimport library bawaan Java seperti koneksi, driver manager, dan SQL expression. Masuk ke method get koneksi. Di sini ada pengecekan if koneksi sama dengan null. Program bakal ngecek dulu ini koneksinya udah pernah dibuat atau belum. Kalau masih kosong, baru proses di bawahnya jalan. Selanjutnya kami atur untuk alamat database di variabel URL ini. Di situ tertulis sistem penjualan, yang artinya kami mau menghubungi Java ke database MySQL kami yang namanya sistem penjualan. Untuk user dan password, kami pakai setelan bawaan XMPP yaitu root dan tanpa password. Inti dari seluruh kode ini ada pada baris driver manager get connection. Disinilah Java membuka jalur komunikasi ke MySQL. Kalau berhasil muncul teks koneksi ke database berhasil. Tapi kalau gagal, misalnya karena kami lupa menyalakan MySQL di XMPP, Blockcache bakal menampilkan pesan seperti koneksi gagal. Pastikan MySQL di XMPP sudah start. Error. Masuk ke penjelasan source code home login. Di sini saya akan menjelaskan codingan pentingnya aja pada form login yang berfungsi menjalankan tampilan form login saat aplikasi dibuka. Dan button login ini berfungsi memvalidasi email dan password yang diinput pengguna. Ada query select user yang mengambil data akun dari database untuk proses login. Pengecekan role yang menentukan apakah pengguna masuk sebagai admin atau kasir. Terus ada form admin. Di sini ada public void load data barang yang berfungsi menampilkan data barang ke tabel. Terus untuk void bersih formnya ini mengosongkan kembali kolom teks input setelah berhasil menyimpan data. Selanjutnya ada tampilkan data barang yang mengambil data barang yang tersimpan dari database. Masuk ke tabel barang klik ini yang berfungsi menampilkan data yang dipilih ke dalam form untuk diedit atau dihapus. Button tambah action performer ini yang berfungsi menambahkan data barang baru ke database. Untuk button editnya ini memperbarui data barang yang sudah ada, dan button hapusnya menghapus data barang dari database. Selanjutnya ada desain form kasir, penjelasan untuk source code-nya. Pertama, untuk tampil tanggalnya ini dibuat secara otomatis dan fakturnya juga dibuat secara otomatis. Untuk load keranjangnya
menampilkan tabel keranjang berdasarkan ID dan jumlah pembeli. Selanjutnya, penjelasan untuk hitung total belanja ini berfungsi untuk menghitung total harga seluruh barang dalam keranjang. Pada button simpan di form kasir ini menyimpan transaksi, detail transaksi, serta memperbarui stok barang. Terakhir yaitu ada private void, bersihkan form setelah transaksi, yang berfungsi untuk setelah data berhasil disimpan, tampilan tersebut akan mengosongkan secara otomatis. Pada bagian pertama terdapat form login yang berfungsi sebagai gerbang masuk ke dalam sistem. Setiap pengguna harus memasukkan email serta password yang sesuai sebelum dapat mengakses fitur sistem. Ketika aplikasi dijalankan, sistem akan menampilkan halaman login yang berisi dua input utama, yaitu email dan password serta tombol login. Contoh pengguna memasukkan email dan password yang dimiliki, sistem akan membaca isi kedua kolom tersebut saat tombol login ditekan. Sebelum melakukan pengecekan ke database, sistem terlebih dahulu memeriksa apakah email dan password sudah diisi. Jika salah satu kosong, sistem langsung menampilkan peringatan dan proses loginnya dihentikan. Di sini misal kami mau masuk ke akun admin yang sudah disimpan di database dengan email admin_gmail.com dengan password 123. Kita klik button login, muncul notifikasi sukses login berhasil, masuk sebagai admin. Kita klik OK. Tampilan pertama pada admin ini dashboard manajemen barang yang langsung dikelola oleh admin. Home admin ini digunakan untuk mengolah data barang yang tersedia di gudang. Admin dapat menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data barang. Ketika form admin dibuka, sistem langsung mengambil seluruh data barang dari database dan menampilkannya ke dalam tabel. Data yang ditampilkan itu berupa ID barang, nama barang, harga barang, dan stok. Di sini misal admin mengisi ID barang, harga barang, dan stok pada fitur tambah data barang. Contoh di sini saya ingin menambahkan data barang baru dengan ID barang 0007. Nama barangnya laptop, ketika tombol tambah ditekan, sistem mengambil seluruh data yang telah diinput. Sistem mengirim data tersebut ke dalam tabel barang pada database. Setelah berhasil disimpan, tabel otomatis diperbarui sehingga data baru langsung terlihat. Semua kotak pada tabel input data barang ini dikosongkan kembali agar siap digunakan untuk memasukkan data berikutnya. Admin juga dapat mengklik salah satu baris pada tabel. Sistem akan mengambil data pada baris tersebut dan menampilkannya ke dalam form input. Tujuannya itu mempermudah edit dan mempermudah hapus data. Di sini admin juga dapat mengedit barang. Misal admin memilih barang dari tabel, data yang dipilih akan langsung muncul ke input data barang. Misal contoh sini saya ingin mengedit pada ID barang 006, di sini saya ganti harganya di harga 9.100.000 dengan stok 15. Setelah tombol edit ditekan, sistem akan memperbarui data lama dengan data baru pada database. Data yang kita edit tadi sudah diperbarui dengan harga 9.100.000 dan stok 15. Tabel diperbarui dan menampilkan data terbaru. Selanjutnya ada fitur hapus. Contoh di sini admin bisa memilih data yang ingin dihapus. Contoh saya ingin menghapus pada ID barang 007. Ketika button hapus diklik, sistem meminta konfirmasi terlebih dahulu untuk mencegah kesalahan penghapusan. Jika adminnya memilih ya, maka data barang akan dihapus dari database.
Tabel diperbarui sehingga data yang telah dihapus tidak lagi tampil. Ada juga fitur bersihkan form. Fitur ini digunakan untuk mengosongkan seluruh kolom input tanpa mengubah data pada database. Tujuannya itu memulai input baru dan membatalkan pengisian yang salah. Contohnya kita klik salah satu. Sini kita klik button bersih, dia bakal hilang. Selanjutnya kita masuk ke form kasir dengan akun email kasir1@cardinal.com dan kata sandi. Kita klik button login. Ada muncul notifikasi login berhasil dan masuk sebagai kasir. Kita klik OK. Sistem langsung menampilkan tampilan utama pada form kasir. Form kasir ini digunakan untuk melakukan transaksi penjualan barang kepada pelanggan. Saat form dibuka, sistem melakukan beberapa proses otomatis. Sistem mengambil ID pengguna yang sedang login dan menampilkannya. Selanjutnya, sistem mengambil tanggal saat ini dari komputer dan menampilkannya secara otomatis. Sistem membuat nomor transaksi secara otomatis berdasarkan transaksi terakhir yang ada di database. Sudah sampai kode 005, artinya transaksinya sudah sampai 5 kali. Contoh di sini, kasir memasukkan ID barang dan jumlah pembelian. Contoh di sini saya ingin memasukkan kode barang 005 dengan jumlah 4. Sistem mencari ID barang tersebut di database. Jika barang ditemukan, sistem mengambil nama barang dan harga barang. Jika diklik button tambah item, akan langsung muncul ID barang yang kita mau di tabel keranjang belanja. Di sini sistem menghitung subtotal. Rumusnya itu jumlah beli dikali harga barang. Contohnya ini ada jumlah belinya 4 barang dengan harga satuannya itu 5.760, berarti 5.760 ini dikalikan 4 dan subtotalnya itu di 2.023.040.000. Barang kedua yaitu dengan kode barang 0003 dengan jumlah 2. Kita klik button tambah. Di sini fitur hitung total belanja. Setiap kali barang ditambahkan, sistem akan menjumlahkan seluruh subtotal yang ada pada keranjang. Misal barang A itu 23.040.000 dan barang B-nya itu subtotalnya 6.490.000. Contoh di sini kasir memasukkan nominal uang yang diberikan pelanggan. Misalnya uang yang diberikan pelanggan itu di 29.600.000. Sistem membandingkan uang pembayaran dengan total belanja. Jika nominal bayar lebih besar dari total belanja, maka transaksi ditolak. Jika cukup, sistem menghitung kembalian. Rumusnya itu nominal bayar dikurang total belanja. Contohnya itu di total harganya di 29.530 dan nominal bayarnya itu di 29.600. Maka kembaliannya itu ada di Rp70.000. Sistem bisa menyimpan data transaksi utama jika diklik button simpan. Data yang disimpan itu berupa nomor faktur, tanggal dan waktu, total harga, nominal bayar, kembalian, dan ID kasir. Sistem menyimpan detail setiap barang yang dibeli. Data yang disimpan itu nomor faktur, ID barang, jumlah beli, dan subtotal. Barang yang sudah terjual tadi, sistem mengurangi stok barang di gudang sesuai jumlah yang terjual. Nah, contoh tadi di ID barang 005 tadi terjual dengan jumlah 4. Misal stok awalnya itu ada 14, yang terjual itu ada 4, maka stok akhirnya itu sisa 10. Jika seluruh proses berhasil, transaksi dianggap selesai dan data tersimpan permanen ke database. Keranjang belanja langsung dikosongkan kembali agar siap digunakan untuk transaksi berikutnya.
Setelah seluruh proses perancangan dan pengembangan dilakukan, berikutnya adalah kesimpulan yang dapat kami ambil. Berdasarkan hasil pengembangan dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi stok dan penjualan barang berhasil dibangun menggunakan Java NetBeans dan MySQL dengan menerapkan konsep Object-Oriented Programming. Sistem mampu memisahkan hak akses pengguna, mengelola transaksi secara otomatis, serta melakukan pembaruan stok secara real-time. Dengan fitur-fitur tersebut, sistem dapat membantu meningkatkan efektivitas dan akurasi pengelolaan bisnis retail. Dan sampailah kita pada penghujung presentasi. Tidak terasa, kita sudah sampai di akhir presentasi. Jalan-jalan ke kota Medan, jangan lupa membeli mangga. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga presentasi kami dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Saya, mewakili kelompok, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan semangat selalu.